memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pendapatan asli desa. Yang mana setelah munculnya BUMDes itu dari pendapatan yang dulu itu maksimal 14 juta, sekarang dipegang BUMDes walaupun masih 3 bulan itu sudah naik 100% menjadi 28 juta. Nah, memang BUMDes itu sangat berperan karena mulai dari karcis masuk itu dikontrol. Yang kedua itu adalah dari parkir, yang biasanya parkir itu di luar daripada pasar, dengan adanya BUMDes itu melalui pengawasan sehingga disuruh masuk. Nah, itu aset yang sangat besar terutama di parkir, sehingga pendapatan di BUMDes yang tidak dipegang oleh BUMDes itu naiknya 100%. Setelah itu kita juga punya inovasi yang dulu hanya pasar desa, sekarang punya unit yaitu simpan pinjam, yang mana simpan pinjam itu amat sangat berguna khususnya pedagang yang ada di pasar desa. Kita juga punya lagi unit lagi yaitu pembayaran listrik secara online yang mungkin dalam beberapa hari akan kita laksanakan. Kita punya lagi yaitu kios, yang mana kios itu juga untuk pengembangan pasar itu disewakan setiap tahunnya, sehingga pendapatan asli desa itu akan lebih banyak. Dan alhamdulillah di Desa Wonorejo sekarang itu menjadi desa mandiri. Ya, suatu saat nanti apabila dana dari pemerintah tidak ada, PAD-nya kita itu sudah banyak, insya Allah kita siap untuk menjadi desa mandiri. Terima kasih. Pengurus pengawas BUMDes. Kan nanti kita benar-benar bisa berharap bahwa pasar di Wonorejo yang sudah dikelola oleh BUMDes ini nanti benar-benar bisa menjadi salah satu pilot project selain di Purwokerto dari sini. Jadi kalau di Purwokerto itu ada satu perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan omset dan pendapatan sebelum dikelola desa itu. Paling-paling dalam 1 tahun itu keuntungannya sekitar 30 juta, tapi setelah dikelola desa itu keuntungannya 2019 itu bisa sampai dengan 90 juta, itu keuntungan bersih 1 tahun. Ya, ada peningkatan pendapatan sebenarnya, bahwa sebelum dikelola desa dan setelah dikelola desa sebenarnya kan aktivitas operasional di pasar kan tetap saja, tetapi banyak sumber-sumber pendapatan yang seharusnya itu bisa menjadi sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan, itu tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa terjadi dengan baik. Nah, begitupun juga kita berharap bahwa setelah Purwokerto kita kemudian juga berharap di Wonorejo ini bisa menjadi pilot project yang juga unggulan karena ini sudah dikelola BUMDes selama 2 bulan, masih selama 2 bulan sudah bisa meningkatkan keuntungan sampai dengan 100%.
jadi kalau misalnya 2 bulan saja 100%, misalnya kita logika itu dalam 1 tahun kan bisa sampai 600% peningkatannya. Luar biasa. Amin. Oke, jadi saya sudah ketemu sama Pak Kades, juga foto-foto Pak Kades bilang kayaknya stuman masalah stuman rasanya Kades ketemu desa itu luar biasa, betul-betul bisa dirasakan. Dan nanti ke depan Pak Kades juga berharap ini bisa dikembangkan. Nah, masih kita coba kita bandingkan gitu nanti. Kira-kira gimana Pak? Awal mula dari pengalaman yang bisa disampaikan untuk desa-desa yang lain yang punya pasar agar bisa ditransformasikan menjadi bisa besar, bisa dibuat secara profesional seperti yang kira-kira seperti apa? Jadi pertama kita amati dari pengamatan itu kita amati ternyata ada mismanagement. Iya. Jadi mismanagement mengenai sumber daya manusia itu kemudian sama Pak Pengawas kami berdua selalu ngobrol-ngobrol mencari cara yang berurusan dengan akhirnya ditemukan bahwa penempatan petugas yang satu ini dipindah sini. Terus itu untuk mengurangi adanya katakan dan itu sudah kita lakukan termasuk ada lisensi Pak dari tugas yang di istilah kami itu di mutakhir ya teori. Terus itu masih belum menunjukkan hasil yang signifikan ya tuh sebenarnya caranya dari Pak Pasangan begini Pak, ini kan masih ada juga itu yang ini harus digeser ke sana ya saya betul ternyata setelah yang ini kita geser ke sana sebelum ini kita beritahu bahwa kalau untuk tanggal sekian kalau digeser ke sana bisa menunjukkan diri intinya manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang kita tata dan itu ada hasilnya sehingga hasilnya bisa diberikan bisa jadi yang biasanya 1 bulan itu dapat 12 juta, 14 juta sekarang menjadi 23 sampai 25 juta. Kemarin Juli kemarin 24.000. Iya. Sekarang insya Allah 25 ya. Sekarang 25. Itu padahal kondisi corona. Iya. Hanya kalau misalnya sudah pasca corona nanti itu barangkali bisa lebih besar. Mudah-mudahan. Jadi kalau sumber-sumber pendapatannya saja dari mana? Sumber pendapatannya untuk dia kemudian di pasar pengelolaan pasar juga ya pasarnya. Jadi pasar itu ada sumber pendapatannya dari kios sewa kios sama retribusi kios, nano, lapak, kambing, MCK kambing parkir Pak. Yang paling banyak akhirnya pajak ya. Dan tadi bisa sedikit diterangkan Pak, kalau misalnya retribusi kios itu gimana sekarang? Retribusi harian atau harian? Per bulan berapa? 2,5. Kalau itu ada kalau dia didasarkan tidak satu ya, tapi kalau dia didasarkan lama karena mereka kita kalau kamu sudah tidak jualan ini lama kita perlukan ternyata dia sanggup memberikan itu jadinya sekalipun dia tidak jualan karena takut kalau di tempat itu dan kita ada rencana pengembangan pasar ini karena masih banyak sektor yang
Saya 2 bulan menikah ya. Kalau beli ini, tim kita pasang sound rumah Pak. Kita semua pasang sound rumah. Kemudian kita baru beli komputer, ya ini rumah juga ini. SK besar gitu. Ada lagi Pak, kaitan dengan COVID ini kita pasang speaker tiap tanggal dan speakernya. Jadi setiap subuh itu ketika Kita itu kita ingatkan dulu pakai masker, cuci tangan, jarak dari jarak Terus untuk ke depan kira-kira yang perlu kita bantu yang teman-teman bantu fasilitasinya. Iya. Ya, alhamdulillah. Itu bantuan itu ya itu nanti Pak evaluasi sama yang ini nanti kita masih koordinasi sama Pak Kardes. Kesempatan Jadi insya Allah sementara naik pulau kalian Pak Mat tidak tambah. Tadi kan berkaitan dengan penyertaan modal obligasi itu semuanya diarahkan ke pasaran. iya Pertama ini. iya maksudnya diarahkan Peruntukannya dari penyertaan itu Tadi kan sebelumnya kan memang unitnya masih pasar ini apa ada unit lain? kalau unit usaha podcast itu ada dua ya, jadi untuk pasar Iya. sebagai Oh gitu. Ya. modal penyertaan itu untuk SP Oh ya, yang sebagian untuk apa nih pengembangan digital dan juga ya jadi untuk SP nya yang tahun ini kita Pak yang sudah biasa untuk pendataan modalnya. Hukum penyertaan modal ya 50 juta, 50 juta. jadi kami setiap bulan itu membuat laporan ke kepala desa. Jadi kalau nanti ini punya desa ini saya ingin menjalankan Setiap bulan. iya tahunan ini yang bulan ini. Ini per bulan Pak ya? Iya. Ya makanya sedikit dari pengeluarannya Ya. untuk ini aja 7 juta yang Mas, Target mengakibatkan tentunya nanti kan akhir tahun. ya. Jadi yang 30% untuk penambahan berdesa PLD, yang agak biru yang 40 itu untuk modal pembangunan, 5% untuk pembinaan. Cuma yang terakhir Pak ini yang angkut nggak ada CSR-nya. Oh, Iya kan? Memang tidak ada. Justru kalau namanya bangun dan sos dan SPP desa semuanya harus ke desa karena semuanya jadi dan sosnya nanti gimana jenisnya nanti yang ikut di desa jadi itu hanya ada 30%, kemudian 50% modal, terus punya pembagian peningkatan kapasitas. Karena apa? Karena bagaimanapun kan desa itu bertanggung jawab kepada desa. Jadi segala sesuatu hasilnya itu juga harus disampaikan. Lalu mentasarufkan keuangan selain untuk kegiatan operasional itu. Jadi di desa itu praktis hanya kegiatan yang berhubungan dengan operasional. Kesempatan dan sebagainya. Ini pun gambar aplikasi dong. Ini pakai manual apa aplikasi? Bangunan Pak, Pakai seperti itu. Terus sudah nggak sampai nanti semua yang
Kemarin sudah kita sampaikan ke Mas Tom, nanti rencananya mau kita turunkan cerita mana, cuma kita masih mau pendalaman dari guru. Sehingga corona, no. Corona tak paling Cari muka ya. sebenarnya sudah bikinkan aplikasi untuk Sudah ya? Sudah. Excel. Sama jenis sebenarnya sama kayak ini sambilannya hampir sama. Namanya contoh-contoh biar mengerjakan ini kan untuk master value. Tapi walaupun nanti ada aplikasi untuk kegiatan pencatatan yang manual itu tetap ada. Karena itu sistem yang bisa menjamin pencatatan transisi tepat waktu itu hanya pencatatan manual. Yang aplikasi komputer itu nggak bisa dipakai tepat waktu. Ya itu hanya alat bantu saja untuk memudahkan kantor-kantor menyampaikan laporan itu apa. Apalagi setiap bulan bulannya. Ini yang untuk haruskan tidak ada dua, haruskan hampir sama. Lain. Kalau di aplikasi saya itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Nanti panjenengan juga cuma ngisi buku bank sama buku kas saja, itu udah ngeling semua ini. Kalaupun misalnya terkait inventaris, terus penerangan modalnya berapa, itu kan hanya nambah itu ya tiap hari kok isinya. Ya, ya tiap hari isinya nanti misalnya kayak inventaris itu kan diri nggak tiap hari, isinya juga nggak tiap hari. Karena saya lihat kas balance. Itu akibat tetap itu kita Cuma apa namanya, rekeningnya masih rekening 1, 2, rekening 2, kegiatan 1, 2, kegiatan usahanya ada 1, 4, 4, ini masih ya kalau Pak nanti ambil apa nanti kita kemarin sudah disampaikan ya jadi berkaitan dengan rekening kita juga dari pendalaman menyampaikan ke Lurah juga ke Mano berkaitan dengan rekening kalau bisa bukan kalau bisa satu unit usaha punya dua rekening. iya. Dan anunya karena sebenarnya desain biasa itu kan desain besar ya kan. Biasa itu desain besar yang bisa mengakomodir dan membangun kegiatan usaha, unit-unit usaha itu yang banyak, tidak 1, 2, 3, tapi 30-an. Karena apa? Karena memang visinya itu selain meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menyerap tenaga kerja ada di masyarakat. Jadi semakin banyak kegiatan usaha ini, saya desain desa itu desainnya besar. Nah, karena desainnya itu besar, maka memang dari awal itu harus kita siapkan. Nah, kemandirian setiap rumah tangga perusahaan unit itu harus kita tata dari awal. Jadi, misalnya unit pasar desa. Jadi Bu desa itu punya banyak unit. Bu desa nanti tugas pokok fungsi dan kewajibannya yang paling utama itu adalah melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan dan membangun dan mengembangkan unit-unit usaha. Jadi terus bikin unit-unit yang banyak. Terus kemudian mengatur dan mengelola manajemen kegiatan usaha yang ada di desa sampai ke yang paling penting jadi fungsi koordinasi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh desa itu banyak. Nah, untuk kegiatan operasional usaha biar unit saja, unit saja. Jadi bukan desa. Dulu bisa mengenai awalnya kayak unitnya si Cilore akhirnya Pak. Tapi ada unitnya puluhan sampai puluhan kayak di Jawa Tengah juga. Itu nggak ada Pak, nggak akan cuma nganggur itu. Tiap hari akan piring karena harus pengendalian, pengawasan, rapat dan sebagainya. Nah, makanya unit itu misalnya di sini ada unit pasar, kemudian unit simpan pinjam, terus kemudian BPNT ya, unit supplier BPNT, ada
agen BRI, dia bisa mencetakkan 4 untuk usaha. Sudah punya 4. Nah, 4 itu harusnya punya rumah tangga sendiri, punya personalia sendiri. Ya cuma ini ada mahasiswa menyesuaikan dengan yang nanti pasti lain, punya sendiri, punya komunitas sendiri. Jadi agar apa? Agar dampak sistem perusahaan itu tidak sampai mendalam atau tidak sampai terjadi. Kalau misalnya Indonesia itu punya program itu tetapi punya satu itu resikonya akan terjadi dampak sistem ini kalau terjadi kerugian. Akan dampak sistem. Jadi misalnya satu rekening saja, misalnya satu rekening dari waktu biasa, satu kegiatan unit itu macet, itu akan berdampak pada yang lain. Kalau rekeningnya satu, itu sudah otomatis. Itu pernah kok di kita itu di salah satu desa ya, di salah satu desa di Kabupaten itu ada kegiatan misalnya kumpul desa, stasioner, jadi ada fotokopi sama alat-alat tulis itu, terus kemudian ada 46 sama persewaan alat-alat pertanian, misalnya itu satu rekening. Jadi semuanya pada waktu itu digunakan untuk belanja lumbung semua. Habis tak? Sudah habis semua macet, sudah nggak bisa jalan sudah. Karena itu belum dijual kan, sudah macet. Itu risikonya. Itu dampak, maksud kita dampak sesungguhnya kalau rugi ya bukan bisa. Jadi misalnya saat ini orang ya sudah ini aja yang udah tidak sampai berdampak kepada yang lain. Iya, itu akan mempermudah mengurus desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atau taruhlah menyehatkan lah. Kalau misalnya ini terjadi nggak sehat itu akan mudah menyehatkan. Tapi kalau dampaknya sistemik susah lah menyehatkan. Mulai susah. Kira-kira seperti itu. Kalau sehari 2 hari masih ingat di sana, tapi kalau sudah setahun 2 tahun uang ini kemana? Ada bensinnya atau? Ya bensinnya ini sana sampai jauh. Berarti Pak, kita di menurut saya bahannya sejauh ini informasi tentang perkembangan BUMDes ini itu masih baru dengar. Artinya berapa kemarin ketika kita ada permintaan percontohan untuk BUMDes pasar itu kita belum pernah mendengar sini. Kita Purwokerto selalu kita itu masih Purwokerto karena kita tahunya yang sudah dikelola BUMDesnya masih Purwokerto. Bisa alhamdulillah. Nanti kalau ada nanti tambah lagi Purwoasri, saya yakin dikelola BUMDesnya pasti ada kenaikan pendapatan, saya yakin. Jadi dari 2 yang terjadi ini sudah luar biasa peningkatan. yang mau lagi tawar katanya. Kalau per hari saja, per bulan saja bisa naik sampai 100%. Itu per bulan loh, naik dari 2 bulan sampai 3 bulan, sekarang menjadi 24 sampai dengan 25. Cuma sudah itu per bulan kenaikannya. Jadi kan bisa sampai 1000%, 1200% ya. Jadi kan selama 1 tahun gitu. Kalau misalnya di Purwokerto itu hanya naik dalam 1 tahun sekitar 300%, karena kalau di sini kan lebih. Jadi kalau 12 juta saja berarti selama 10 bulan itu kan cuma 120. Iya, matematika. Kalau itu akarnya ketemu dulu kan ya. Sebenarnya kan kita biasanya kan paling gampang kan gitu. Lumayan hari ini. Jadi ada RW-nya sudah disusun, ada RW pasarnya. Biasanya Tapi enggak, maksud saya kan kalau misalnya ada upaya-upaya yang sana kan itu biasanya kan akan diawali dengan RW-nya tidak RW sudah pasar saja. Kira-kira nanti wilayah itu sapi yang mana, sapi yang mana, terus beda yang mana gitu. itu biasanya mungkin di penting gitu. Ini ke depan perjalanan nanti sebenarnya harus ada dari dulu. Kalau yang itu gini Pak, kalau ada pedagang yang dagangannya itu sama dengan pasar di dalam, dia tidak boleh menempati di muka. Sebab kalau dia menempati di muka, dia pedagang tidak ngaku. Oh Dia iya. harus bisa. Itu sudah. Oh iya.
Kalau RT RW itu nanti kan hubungannya ketika desa kemudian sendiri pas pada pasar sendiri pemerintah pusat. Nanti tidak ada kegiatan yang muspro misalkan karena keadaannya. Kalau yang pribadi ini apa? Parkiran. Artinya yang paling kaya ini pendapatannya. Itu musim corona aja 12 juta gitu. Musim corona sekarang 25 juta ya per bulan. Itu musim corona. Hari ini berapa hari ini? Kalau hari Rabu kemarin kan legi itu dapatnya 980.000. Kalau Kamis hari ini pendapatannya 936.000. Kalau legi kan ada penambahan ternak. Iya. Yang 1 juta kapan? 1 juta Mungkin hari Minggu 1.139.000. Iya. Dari dalam nanti ini Pak Desi ini ya, ini gimana? Pernah ada branding promo? Saya tidak pernah, Pak. Maaf ini saya sampaikan. Jadi rupanya pasarnya kemudian sekian tahun itu kena anunya amburadul. Iya, sorry amburadul. Sampai kemarin kemudian kami berubah ke ini. Nah, kebetulan saya itu dasarnya militer. Jadi berintelijen tidak merintah ke saya. Itu mau saya masuk April, Mei, masuk April dibentuk sama Pak Lurah, dan berempat masuk. Saya melihat, kemudian dalam waktu 2 bulan. Jadi 2 bulan itu Januari sampai Maret itu ada 12 juta sama 14 juta. Begitu saya masuk April jadilah 17 juta. Masuk saya masih lihat posisi. Kemudian saya belajar parkir 1 minggu masuk jam 4 pagi. Saya belajar parkir. Di situ saya nunggu banyak, ada yang bayar mingguan, ada yang bayar harian. Pas saya bulanan ada oke. 1 minggu saya selesai. Kita cek kita. Akhirnya bulan Mei jadilah 18 juta. Nah, dari 18 juta saya ingin meluas dengan cara itu. Nah, kemarin terakhirnya pas di hari raya ketiga, hari Idul Fitri ketiga. Coba ada petugas yang nggak masuk karena di lockdown tidak. Oke, saya parkir. Saya nggak mau pegang uang. Tapi ada teman yang sekarang sudah pakai ini. Pak Jibri saya nggak mau pegang uang. Semua lewat ini. Dari situ mendapatkan hasil 400 kurang. Loh, ini kan sepi, kebetulan saya bilang, oke, saya bilang sama baru dia WA, sama petugas yang kemarin dapat ini kok sekarang nggak 268 setorannya hari keempat. Kemarin dapat 400 dikit, saya bilang, saya udah keluarkan amunisi nih, mau saya tembak itu kan. Habis itu, rupanya dia udah mulai, tanggal 28, lulusan tanggal 1, kepala pasar sepanjang. Besok mau nggak mau harus ganti. Saya harus samanya ganti. Saya bilang itu. Pak pasar akhirnya bilang sudah akan tahu. Begitu kasih tahu, tanggal 1 saya masuk pagi, saya cek, kemana dia? Pak membutuhkan diri. Langsung pendapatan dia itu melangkah sekitar ada 700 sekian. Dan berapa? Tanggal 1 ada tuh bukunya. Ada ini. Tanggal 1 udah bisa biasanya 600 tukang nomor 650, tanggal 1 sudah besar 816 Dari parkir saja. iya, itu semua kan? Karena apa? Kemarin ada parkir dalam, ada parkir luar. Yang parkir dalam juga ditarik, tapi rupanya yang bilang juga kepala pasar selama ini nggak stokkan. Wah, itu kan udah masuk pikiran saya. Ya. Kemudian tanggal 2 703 dari tanggal 4 itu 900 sekian. Setelah itu 900 1 juta. Minimal sekarang 800 sekian. Bahkan dari kemarin 900 sekian. Sehingga total hari ini, sudah kemarin, belum hari ini, itu 24 juta 649. Tambah hari ini berapa? Bulan Juli kemarin 23 97. 24 ribu. Sekarang 25 sekian. Naik berapa persen? Jadi ada dari itu Pak, saya hanya kebetulan saya bukan ini aja ya, betulnya apa? Betul masalah gampang.
orang itu asal perintah itu pasti mau. Permasalahannya dulu itu nggak ada perintah, nggak ada perintah sehingga pasar buat preman, banyak premannya. Pembagian mau di mana-mana. Desertor itu ke bandara pasar dulu, itu mereka 3-4 hari saat mau sendiri. Petugas penarik tamu itu jam 7, tengah 8 baru masuk, apa ditarik pulang. Begitu saya kelihatan, oh begini cara ya, dia masuk siang, sudah kabur semua. Paling satu orang sana mungkin jangan buka dulu, di luar sana saja. Loh ini, saya udah tercoba itu. Begitu saya masuk, ya tadi bulan Mei, April dapat 17 juta, Mei 28 juta, Juni saya tangan sendiri. Mereka, saya nggak usir ini, 2 orang tuh nggak usir. Saya bilang, usir saya, dia udah keluar sendiri. Keluar sendiri, akhirnya dapat itu. Sekarang kemarin 24 sekian, sekarang 25 sekian. Itu aja dan jadi kalau saya nggak ada apa-apanya, saya nyatin aja. Jadi kan, artinya kan ini fakta itu, fakta yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat luas ini sudah kita bahwa pasar itu dikelola oleh desa ternyata lebih baik, lebih baik dikelola oleh desa daripada dikelola yang sebelumnya. Bisa menjadi ini support kepada desa-desa yang lain yang sudah ada potensi pasarnya kan. Jadi banyak sebenarnya yang mau Informasi mau ke Bumdes, cuma masih ya itu mungkin ada salah satunya faktor premanisme itu masih banyak yang ada mungkin juga ya. Kita begitu ada komunikasi ya, kita langsung di Dia pergi dia pergi saja ke sini, dia pakai sini. Kawan saya, udah petugas saya tahu. Tiap pagi nggak ada mau dulu. Pedagang udah lama tiap hari masuk harus kita bilang kalau masuk. Dan semua masih macet pak. Pak, ini luasnya berapa? Berapa? 400 meter persegi, 400 ru. Undang-undang 14 400 ru. Kita bersama-sama itu kita mengucapkan kata bahwa semacam ini redaksinya gimana kita sudah bersama-sama. Ayo pasar desa yang belum dikelola Bu Desa, ayo pasar desa dikelola Bu Desa. Ada lebih baik gimana lah ya. Menurut jenengan biasanya dari tentara kan gawe Kalau iya aja tuh betul-betul terus nggak ada buku, kalau dia mau nggak mau dari awal. Ayo pasar desa. Ayo pasar desa, kalau Bu Desa, hasilnya luar biasa. Nambore ning jero. Unite ning kene Mas, Pak Sumber Bencana. Oh, kantor unit. Pak. Ya, Pak. Nggih. Man, ini mau rekam aku tak mau masuk. Nah, rumah. Tahun Pak.
Jadi kalau pagi itu penuh. Kunjungan calon bupati ya 2000 selanjutnya. Ini rusak lah. Ini rusak. Rencana kita begini. Kita alhamdulillah itu Yang pertama ini terkait dengan apa ini perencanaannya. Jadi untuk peningkatan ribetnya itu ada tambahan 10% atau 20% dari jadi ada 10% jumlah desa. Berapa? 100 berapa ya? Dalam Ribetnya desa mandiri itu misalnya pengembangan 100 berapa itu? Lupa saya. Untuk desa. Nanti bisa dialokasikan untuk pembangunan umum. macam apa ya? Biasa ya, kata dia setiap lebih. Apa mau apa?